Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian merasa hidup kayak roda hamster? Lari terus, kerja keras, tapi uang selalu habis di tengah bulan. Gaji naik dikit, tagihan malah naik lebih cepat. Atau mungkin punya tabungan, tapi nilainya tergerus inflasi tahun ke tahun. Ini bukan cuma masalah kamu atau aku, ini adalah kegelisahan generasi kita. Tapi di balik semua keresahan itu, ada satu kata ajaib yang bisa jadi solusi. Aset. Bukan sekadar rumah, emas, atau saham, tapi aset dalam arti sesungguhnya, sesuatu yang bisa menghasilkan uang untukmu, bahkan saat kamu tidur. Dan inilah yang membedakan orang kaya sejati dengan yang hanya terlihat kaya. Mari kita telusuri sejarah. Di era 80-an, orang tua kita menganggap tanah sebagai aset utama. Tapi di 2020-an, konsep aset sudah berevolusi drastis. Mulai dari properti virtual di metaverse hingga kepemilikan saham startup unicorn. Contoh nyata, Warren Buffett membeli saham pertamanya di usia 11 tahun. Kecil, tapi itu adalah benih aset yang tumbuh jadi raksasa. Atau kisah ibu rumah tangga di Bandung yang punya 6 kontrakan kos-kosan. Dia bisa sekolahkan anaknya sampai ke Jerman tanpa perlu kerja formal. Tapi di sini, banyak orang terjebak mitos. Mengira mobil mewah atau gadget terbaru adalah aset. Padahal, itu liabilitas yang menyedot uangmu lewat perawatan dan depresiasi. Nah, di episode-episode berikutnya, kita akan bedah tuntas. 1. Jenis aset yang bisa dibangun dengan modal minim. 2. Strategi memilih aset sesuai karakter risikomu. 3. Kisah inspiratif dari orang biasa yang jadi kaya karena aset. Jika kamu suka dengan konten seperti ini, klik tombol subscribe dan like untuk support channel ini. Dan share ke temanmu yang butuh insight seperti ini. Episode 2. Properti bersaham. Mana yang bikin lo tajir, fakta yang bikin melongo. Di episode sebelumnya, kita sudah bahas bahwa aset adalah mesin pencetak uang. Tapi kali ini, kita akan masuk ke medan perang. Properti bersaham. Mana yang lebih menguntungkan? Mari mulai dengan properti. Sejak krisis moneter tahun 90-an, properti di Indonesia tumbuh rata-rata 10% per tahun. Tapi ini bukan cuma soal beli tanah dan tunggu naik. Ada seni memilih lokasi, menghitung potensi sewa, dan memanfaatkan leverage. Contoh unik, apartemen kecil di Jakarta Selatan tahun 2010. Harganya waktu itu sekitar 2 miliar rupiah. Kini, nilainya nyaris 10 miliar. Belum lagi pendapatan sewa bulanan 80 juta. Tapi jangan salah, banyak juga yang bangkrut karena gegabah beli properti. Seperti kasus Pak Andi di Surabaya yang terlena kredit apartemen. Dia kena tipu skema investasi ilegal, hingga akhirnya propertinya disita bank. Di sisi lain, saham menawarkan likuiditas tinggi. Contoh, saham perusahaan retail terkenal di 2018. Harganya cuma Rp900 per lembar. Kini, sudah tembus Rp20.000. Tapi saham juga bisa bikin jantung copot. Seperti krisis 2020 ketika IHSG anjlok 20% dalam seminggu. Atau kisah sukses nenek-nenek di Yogyakarta yang konsisten beli saham BUMN. Portfolionya kini senilai 3 miliar dari modal awal 3 juta. Lalu, mana yang lebih baik? Jawabannya, tergantung profil risikomu. Tapi ada satu trik yang jarang diungkap, kombinasi keduanya. Pernah dengar tentang orang yang jadi jutawan dalam semalam gara-gara Bitcoin? Atau bocah SMA yang jual NFT gambar kucing seharga $10.000? Ini bukan lagi cerita fiksi. Aset digital adalah revolusi finansial terbesar abad ini. Tapi ini bukan cuma Bitcoin atau Ethereum. Ada ratusan jenis aset digital yang bisa dieksplorasi. Ambil contoh blockchain gaming. Di Filipina, petani bisa menghasilkan $5.000 per bulan dengan main game Axie Infinity. Atau kisah Sarah, mahasiswa di Bali yang jadi jutawan dari jual desain NFT. Tapi ini bukan tanpa risiko. Di tahun 2022, pasar kripto anjlok 60%. Banyak orang panik dan jual rugi. Padahal, sejarah membuktikan bahwa aset digital punya siklus naik turun yang bisa diprediksi. Yang lebih menarik, aset berbasis AI. Seperti model machine learning yang bisa disewakan ke perusahaan, atau kepemilikan data yang kelak menjadi minyak baru di era digital. Tapi jangan lupakan aset paling underrated, skill digitalmu. Kursus online, template Canva, atau software buatan sendiri. Ini adalah aset intangible yang bisa dijual berulang-ulang. Jika kamu suka dengan konten seperti ini, klik tombol subscribe dan like untuk support channel ini. Dan share ke temanmu yang butuh insight seperti ini. Pernah bertanya, kenapa ada orang yang modal kecil bisa kaya? Sementara yang lain dapat warisan miliaran, malah bangkrut? Rahasianya ada di sini, mindset. Orang kaya melihat uang sebagai alat, bukan tujuan.
Mereka fokus membangun sistem, bukan sekadar kerja keras. Contoh, Budi, mantan sopir yang kini punya 50 mesin vending. Dia tidak kerja di bisnisnya, tapi pada bisnisnya. Tapi mindset ini tidak instan. Perlu latihan seperti melatih otot. Misal, alokasikan 10% penghasilan untuk membeli aset, apapun kondisimu. Atau kebiasaan pay yourself first ala buku The Richest Man in Babylon. Yang paling krusial, kelola risiko, bukan hindari risiko. Seperti kisah Devina, ibu single parent yang nekat beli tanah di pinggir. Waktu itu, semua orang bilang itu lokasi jelek. 5 tahun kemudian, tol baru dibangun, dan tanahnya naik 7 kali lipat. Tapi ingat, mindset tanpa action equals mimpi siang bolong. Mulailah dari aset termudah, diri sendiri. Skill, jaringan, dan pengetahuan adalah aset primer sebelum melangkah ke properti atau saham. Mulai dari ikut-ikutan tren sampai salah hitung cash flow. Contoh klasik, Pak Rudi yang beli emas di harga puncak tahun 2020. Dia panik saat harganya turun 20%, lalu jual rugi. Padahal, dalam 3 tahun berikutnya, harga emas naik lagi 30%. Atau kasus influencer yang promosi investasi bodong. Seperti skema Ponzi berkedok bisnis kopi tahun 2021. Korbannya sampai ribuan orang dengan total kerugian hampir 1 triliun rupiah. Kesalahan lain, terlalu fokus pada return tinggi. Banyak yang tergiur imbal hasil 2% per hari. Tapi lupa bahwa di dunia investasi, high return selalu beriringan dengan high risk. Tapi yang paling sering terjadi, tidak diversifikasi. Seperti kisah Butati yang nyimpan seluruh hartanya dalam bentuk tanah. Saat terjadi banjir besar, nilainya anjlok drastis. Nah, bagaimana cara menghindari jurang-jurang ini? Pertama, edukasi diri sebelum investasi. Kedua, punya emergency fund sebelum beli aset. Ketiga, percaya pada proses, bukan skema cepat kaya. Pernah dengar nasihat, simpan emas untuk masa sulit? Tapi kenapa harga emas kadang naik turun kayak roller coaster? Dan apa bedanya dengan komoditas seperti minyak, kopi, atau bahkan batu bara? Inilah aset yang sering dianggap kuno, tapi tetap relevan sampai sekarang. Emas sudah jadi simbol kekayaan sejak zaman Firaun. Sementara komoditas adalah tulang punggung ekonomi global. Tapi bagaimana cara memanfaatkannya di era modern? Mari kita lihat kisah Nyonya Siti, penjual bakso di Pasar Senen. Dia selalu alokasikan 5% labanya untuk beli emas batangan sejak tahun 2000. Kini, tabungan emasnya bisa buat bayar kuliah 3 anaknya, tanpa perlu ribet hitung saham atau properti. Di sisi lain, komoditas menawarkan volatilitas yang bisa dimanfaatkan. Contoh, harga minyak mentah dunia tahun 2020 sempat minus $37 per barel karena kelebihan pasokan. Tapi dalam setahun, melonjak jadi $65. Orang yang berani beli di titik terendah bisa untung hampir 200%. Tapi hati-hati, komoditas itu seperti pisau bermata dua. Kisah Pak Heru di Kalimantan yang investasi batu bara di puncak harga 2012. Malah bangkrut karena harga anjlok 80% dalam 3 tahun. Nah, di antara emas dan komoditas, mana yang lebih aman? Jawabannya, kombinasikan sesuai tujuan finansialmu. Emas untuk proteksi kekayaan, komoditas untuk spekulasi jangka pendek. Bayangkan, kamu menulis lagu di kamar kos, lalu royaltinya bisa menghidupimu atau membuat desain kaos yang laris di seluruh dunia. Inilah kekuatan aset intelektual. Banyak yang mengira aset harus berbentuk fisik. Padahal, di era digital, ide kreatif justru bisa jadi mesin uang abadi. Contoh, Raditya Dika dengan royalti buku dan konten YouTube-nya. Atau kisah band indie yang lagunya dipakai di iklan sampai menghasilkan ratusan juta rupiah. Yang lebih menarik, hak paten. Seorang guru SMK di Solo menciptakan alat penyaring air tenaga surya. Dia jual lisensinya ke perusahaan Jerman dan dapat royalti 2 miliar per tahun. Tapi aset intelektual juga punya risiko. Seperti kasus plagiarisme lagu tahun 2019 yang merugikan hingga 9 miliar rupiah. Atau startup yang gagal karena lalai mendaftarkan hak cipta softwarenya. Kuncinya di sini, dokumentasi dan legalitas. Jangan sampai karyamu dicuri hanya karena malas urus sertifikat hak cipta. Membuka bisnis sering dianggap jalan cepat menuju kekayaan. Tapi, berapa banyak yang bertahan lebih dari 5 tahun? Menurut data, 90% usaha kecil gulung tikar di tahun pertama. Inilah mengapa waralaba sering jadi pilihan. Dengan modal 50 juta, kamu bisa jadi pemilik merek ternama. Tapi apakah ini benar-benar aset atau sekadar pekerjaan yang menyamar? Kisah sukses Ibu Wati di Makassar yang beli waralaba minuman kekinian seharga 100 juta. Dalam 2 tahun, dia sudah punya 3 cabang dengan omset total 1 miliar per bulan. Tapi ada juga cerita pilu.
Pak Dodi di Medan nekat kredit 500 juta untuk waralaba restoran. Ternyata perusahaannya bangkrut, dan dia terjebak utang. Bisnis mandiri punya cerita lain. Seperti Usro, penjual sate keliling di Malang. Dia mulai dengan gerobak bekas seharga 2 juta. Sekarang punya 5 gerobak dan penghasilan 15 juta per bulan. Jadi, mana yang lebih baik? Waralaba menawarkan sistem siap pakai, tapi biaya mahal. Bisnis mandiri lebih fleksibel, tapi butuh trial and error. Pernah lihat sepatu bekas dijual mahal hanya karena edisi terbatas? Atau lukisan abstrak yang harganya setara rumah mewah? Inilah dunia aset kolektibilitas, tempat nilai emosional bertemu spekulasi. Di tahun 2021, sepasang sneakers Nike Moon Landing terjual 30 miliar rupiah. Padahal, sepatu itu bahkan tidak pernah diproduksi massal. Atau kisah lukisan Basquiat yang dibeli seharga $100.000 di tahun 2000. Kini nilainya mencapai 40 juta dolar. Tapi jangan salah, aset ini sangat subjektif. Contoh gagal, Pak Joko yang koleksi uang kuno sejak 2005. Dia mengira akan kaya, tapi ternyata pasar kolektor sangat niche. Barangnya sulit terjual meskipun umurnya sudah puluhan tahun. Kunci sukses di sini, pengetahuan pasar dan timing. Seperti kisah anak muda di Bandung yang jual kartu Pokemon koleksi masa kecilnya. Dia dapat 300 juta rupiah karena tahu platform lelang internasional. Apa jadinya jika investasi tak hanya menguntungkan dompet, tapi juga bumi? Inilah tren terbaru, aset berkelanjutan. Dari energi terbarukan hingga startup eco-friendly. Contoh nyata, petani di NTT yang pasang panel surya. Mereka tak hanya hemat listrik, tapi juga jual kelebihan energi ke PLN. Pendapatan tambahan mereka bisa mencapai 5 juta per bulan. Atau kisah startup pengolah sampah di Bali. Mereka mengubah plastik laut menjadi bahan bangunan. Investor awal yang menyuntikkan 2 miliar di tahun 2018. Kini valuasi perusahaannya tembus 1 triliun. Tapi ini bukan tanpa tantangan. Banyak yang gagal karena kurangnya edukasi. Seperti proyek biogas di Jawa Barat yang mangkrak karena masyarakat menggunakan. Nah, bagaimana cara mulai investasi hijau? Mulailah dari hal kecil. Beli saham perusahaan energi terbarukan. Atau ikut platform crowdfunding untuk proyek lingkungan. Jika kamu suka dengan konten seperti ini, klik tombol subscribe dan like untuk support channel ini. Dan share ke temanmu yang butuh insight seperti ini.